Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar Rumpiters tidak ketinggalan video terbaru dari Sobat Rumpi. Episode ketiga Indonesian Next Top Model Cycle 3, Sabtu 12 November 2022. Setelah Koko tereliminasi, 17 model lainnya yang lolos ke tahap selanjutnya pulang ke rumah karantina. Dan untuk pertama kalinya, bingkai foto pemenang diisi oleh foto Iko. Iko merasa sangat senang dan bangga karena dirinya berhasil menjadi Model of the Week. Karena sebelumnya saat ia mengikuti ajang yang sama yaitu ASNTM, dia tidak pernah sekalipun memenangkan Model of the Week. Setelah model melihat foto Iko di bingkai foto pemenang, mereka selanjutnya diminta untuk mendengarkan pesan dari Koko. Pada video tersebut, Koko menyatakan kalau ia bangga sekali sudah sampai sejauh ini, dan ia juga mengatakan walaupun hanya beberapa hari, pasti dirinya akan merindukan para peserta yang ada di NTM Cycle 3 karena ia telah menjadikan mereka keluarga besarnya. Selain itu, Koko juga menyampaikan pesan khusus untuk Denisa, kalau Denisa harusnya lebih percaya diri atas kemampuan yang ia miliki. Keesokan harinya, setelah para model merasakan waktunya terkuras dan habis untuk melakukan challenge, akhirnya mereka bisa healing. Ada yang berenang, berolahraga, dan ada pula yang memasak di dapur. Shinka menyatakan kalau beberapa hari ini selama mereka ada di rumah karantina, dirinya sering sekali memasak. Hal ini dikarenakan pasti makanan akan terbuang kalau misal yang masak adalah orang yang tidak tahu memasak. Banyak kejadian lucu saat Shinka dan beberapa model lain memasak di dapur. Mulai dari Raisa yang gak tahu cara pakai chopper, kemudian Raisa juga bertanya, "Oh, kalau kita mau masak wortel, ternyata harus dikupas ya kulitnya." Jadi sebelumnya Raisa nggak tahu kalau wortel itu kalau dimakan harus dikupas kulitnya, karena ia menyatakan kalau sebelumnya ia nggak pernah masak. Selain itu ada juga kejadian mereka lupa colokin saklar untuk memasak di rice cooker. Setelah itu, models menerima Lunamel yang isinya keindahan bisa terpancar dari gerakan yang harmonis. Bergeraklah sampai keindahanmu menyihir setiap mata yang melihat. Show your own beauty, models. Love, Luna. Setelah membaca Lunamel, para models langsung bertanya-tanya dan mengeluarkan pendapat mereka tentang challenge yang akan mereka hadapi selanjutnya. Ada yang berkata, sepertinya challenge kali ini kita harus dance. Ada juga yang bilang mereka harus balet. Ada juga yang menyatakan kalau sepertinya ini berhubungan dengan gerakan. Setelah itu, ada Lunamel kedua yang berisi Iko sebagai Model of the Week. Kamu mendapatkan privilege untuk memilih satu model menjadi ketua tim lawan. Setelah tiba di lokasi challenge, model langsung melihat
ada seorang wanita yang sedang menari gimnastik. Perempuan tersebut bernama Nabila Evandestiera yang merupakan mantan atlet nasional senam ritmik Indonesia. Jadi sebelum melakukan challenge pada kali ini, model akan diajari oleh Nabila beberapa basic senam ritmik. Setelah bersiap-siap, ketua tim akan memilih anggota timnya. Iko diminta pertama kali untuk memilih 8 model dan Iko memilih Natalie, Berlian, Keisha, Trixie, Vanes, Paula, Monica, dan Raisa. Alasannya memilih mereka karena menurut Iko, model yang ia pilih adalah model yang luwes dan ekspresinya kalem dan tenang. Sedangkan tim Faye mendapat tim atau anggota tim sisaan, yang mana dalam timnya gak ada yang bisa nari sama sekali dan mereka semua gak ada yang lentur-lentur. Setelah pembagian tim, Nabila mengajari para model basic dari senam ritmik. Setelah itu, model diberi kesempatan untuk melakukan diskusi tim dan latihan tim. Jadi untuk rules dari challenge dari ritmik gimnastik adalah masing-masing tim harus bisa menciptakan koreografi dari gerakan basic senam ritmik dengan waktu perform selama 1 menit 30 detik. Tim pertama yang tampil adalah tim Iko. Iko mendapatkan komentar yang cukup bagus dari Mas Panca dan Nabila. Hanya saja pada saat post ending mereka sedikit terlambat. Sedangkan untuk tim Faye sebenarnya pas awal mereka sangat bagus dan mereka juga mendapatkan komentar yang bagus di awal-awal. Namun sepertinya mereka salah perhitungan. Jadi pas post ending mereka tidak sempat untuk melakukannya karena mereka kehabisan waktu dan mereka masih menari. Mas Panca akhirnya mengumumkan kalau tim Iko menang pada challenge kali ini dan mendapat reward menikmati hidangan manis saat kembali ke housing. Sedangkan tim Faye yang kalah harus mendapatkan punishment. Saat ditanya Mas Panca, siapa yang menjadi troublemaker saat perform? Faye menjawab, Olivia dan dirinya sendiri. Adapun punishment yang akan mereka dapatkan berada di next challenge. Setelah tiba di rumah karantina, mereka diberi pesan. Selamat buat tim Iko yang sudah berhasil memenangkan challenge kali ini. Silahkan menikmati reward manis kalian. Ingat, reward ini hanya untuk tim pemenang. Hanya saja karena Iko tidak tega melihat tim yang kalah tidak menikmati hidangan manis, akhirnya Iko mengatakan kalau ia akan berani bertanggung jawab kalau nanti mereka akan dimarahi karena Iko membagikan hidangan tersebut untuk tim yang kalah. Setelah itu para models berkumpul untuk membacakan Lunamel. Adapun isi Lunamelnya adalah models kompetisi seperti sebuah roda yang berputar. Today you are on the top, the next day you might be on the bottom. Tampilkan poster unik kalian agar bisa bertahan. Love, Luna. Setelah membaca Lunamel, para models langsung berpendapat satu-satu tentang maksud dari Lunamel tersebut. Setelah ingin bersantai-santai, tiba-tiba masuk lagi pesan. Models, segera bersiap-siap karena challenge hari ini sedang menantimu. Banyak models yang kaget lantaran mereka menganggap kalau hari ini mereka akan berleha-leha dan
keesokan harinya baru challenge. Jadi mereka kaget kemudian berlarian untuk segera prepare untuk challenge berikutnya. Setelah sampai di set, para model beberapa ada yang panik karena mereka melihat ada properti HP Samsung Flip. Yang menjadi fotografer untuk challenge kali ini adalah Mario Ardi. Dan tema photoshoot kali ini adalah flex wheel. Adapun rules-nya, peserta harus melakukan photoshoot dengan menampilkan pose yang fleksibel dalam roda yang berputar dalam waktu 3 menit. Sedangkan untuk Olivia dan Faye, karena mereka merupakan troublemaker untuk tim mereka yang kalah dalam challenge sebelumnya, mereka waktu photoshootnya dikurangi 1 menit. Model pertama yang melakukan challenge adalah Iko. Awal challenge dan pertengahan semuanya berjalan lancar. Namun pada akhir-akhir challenge, Iko harus merasakan sakit di pergelangan tangannya sehingga ia harus berhenti melakukan challenge dan ditangani oleh tim medis. Padahal masih ada waktu sekitar 1 menit dalam challenge tersebut. Peserta selanjutnya yang photoshoot adalah Raisa. Sepertinya Raisa panik dalam photoshoot kali ini sehingga ia terlihat sangat bingung saat melakukan challenge. Monica on fire dan sangat bersemangat saat melakukan photoshoot. Meski awalnya berlian bingung karena setnya, namun pose yang ditampilkan sangat bagus dan keren. Meski jatuh berkali-kali, namun berlian tetap bangun dan pose lagi, sehingga ia mendapatkan tepuk tangan dari Mas Panca, Ayugani, dan fotografer Ardi. Menurut Ayugani, Vanes bagusan minggu lalu daripada challenge hari ini. Hari ini Vanes sedikit berantakan, tapi semoga posnya ada yang bagus. Untuk Salva mendapatkan komentar yang bagus. Judges mengatakan, akhirnya aku bisa ngeliat kamu bisa pose. Mas Panca mengomentari Intan, kalau posnya terlalu anggun, enggak fleksi. Komentar untuk Marella pada challenge kali ini 50-50. Enggak terlalu bagus banget, namun enggak jelek-jelek banget juga. Problem awal Michelle dari awal sampai akhir adalah ia terlihat bingung dalam set. Denisa yang awalnya menjadi bottom 2 ingin menunjukkan kalau dia bagus dalam challenge kali ini. Kemudian setelah pose, judges berkomentar, sebenarnya Denisa kalau panik susah kontrol mukanya. Paula lupa kalau rodanya bisa berputar, makanya saat photoshoot, ia sulit mengatur pose-nya. Saat pose, Keisa sangat buru-buru, jadi Mas Panca memberikan instruksi untuk pelan-pelan. Saat photoshoot berlangsung, Sinka saking bingungnya, ia tidak dapat mengontrol mukanya. Seharusnya saat photoshoot berlangsung, Natalie harus lebih fokus. Sebelum photoshoot berlangsung, Trixie sudah melakukan banyak stretching di belakang backstage. Akhirnya, hasil foto yang Trixie berikan menurut Mas Panca dan Ayugani semuanya bagus. Olivia waktunya hanya 2 menit karena dikurangi 1 menit. Dan saat photoshoot berlangsung, Ayugani sampai teriak-teriak karena Olive bingung dan gak dengerin direction sama sekali. Faye waktu fotonya juga hanya 2 menit karena dikurangi 1 menit.
Akan tetapi semua pose yang diberikan Faye menurut judges sangat boring. Setelah photoshoot individu, sekarang waktunya photoshoot grup. Diskusi tim Faye untuk photoshoot grup, strateginya mereka berfoto sesuai tinggi badan dan komposisi tim Faye. Akan tetapi saat masuk ke dalam setnya berubah lagi. Rodanya sekarang tidak berputar. Kemudian rules foto group harus ada 3 orang yang memegang HP Samsung Flip. Dan Faye memilih Marella, Intan, dan Shinka. Faye juga mengungkapkan kalau tema dari grup mereka adalah Flex in Style. Karena setnya berbeda, hasil diskusi mereka seolah nggak kepake. Dan ada sedikit koreksi dari Mas Panca. Faye selalu memberi direction, tapi justru dia yang nggak siap. Dan saat Ayugani mengomentari grup mereka, ia mengatakan hanya Marella yang on di photoshoot kali ini, yang lain semuanya nggak fokus. Meski Iko cedera, ia tetap melakukan diskusi bersama grupnya. Namun akhirnya Iko nggak bisa ikut photoshoot dan harus dibawa ke rumah sakit karena bengkak tangannya semakin besar. Akhirnya setelah berdiskusi, tim Iko memilih Trixie untuk menggantikan Iko yang harus dibawa ke rumah sakit. Komentar judges untuk tim Iko. Menurut mereka, dari pandangan kita di depan sini, yang paling lemah Vanes dan Raisa. Raisa tegang, Vanes posenya yang lain ready, dia nggak siap. Episode kali ini ditutup dengan Vanes dan Raisa yang menangis karena takut karena mereka di timnya harus ada yang pulang.